Biksu tua itu tidak menanggapi. Dia menunduk ke arah anak-anak, memandang Baye beberapa saat, dan kemudian berpikir potensi yang sangat baik, tapi mengapa sangat temperamental. Xiao Danon melangkah maju dan berkata, "Hei, siapa kamu? Mengapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya?" Petik 2. Desa Grace Temple sudah dekat Jadeon. Penduduknya terutama berkeyakinan Tao, Dagos Maka, Buddha Fuwa, jarang dekat sini dan itulah sebabnya Xiao Danon penasaran. Biksu tua itu menatapnya dengan senyum di wajahnya dan menjawab, "Anak muda, hidupmu berada dalam bahaya tadi, kenapa begitu keras kepala? Yang kamu perlu lakukan hanyalah menyerah. Jika biksu tua ini tidak membantumu, mungkin kamu sudah mati." Xiao Danon berdiri di sana sejenak dan berpikir tentang apa yang biksu tua itu katakan, namun ia tidak bisa menemukan jawaban untuknya. Yang bisa dia lakukan adalah berdiri di sana. Baye memelototi biksu tua dan menarik di tangan Xiao Danon yang mengatakan, "Xiao Fan, biksu tua ini aneh, jangan repot-repot mendengar omongan dia." Kemudian Baye menarik Xiao Danon keluar dari kuil, anak-anak lain mengikuti di belakang mereka. Xiao Danon melihat kembali di kuil. Langit mulai gelap, tapi ia masih bisa melihat biksu tua dalam berdiri di kuil yang sepi, tapi wajahnya semakin kabur. Tengah malam, guntur meraung, angin malam berhembus. Awan gelap datang, badai datang, haus akan darah. Biksu tua itu masih dalam meditasi di kuil, mendongak, tampak gunung Jadeon semakin kabur, tanpa suara orang, hanya suara angin dan guntur. Sebuah badai besar, seperti petir berkelebat, menerangi kuil untuk beberapa detik, biksu tua itu sudah berdiri di pintu. Melihat langit, ia mengerutkan kening. Pada ujung barat desa, kabut hitam muncul. Biksu tua, berdiri di depan kuil, menatap kabut tersebut. Tiba-tiba, kabut hitam berputar, seperti tornado, bergerak menuju ke kuil. Berjalan dengan kecepatan tinggi, sang biksu bisa melihat Baye berada di dalam gas hitam. Biksu tua itu bergerak tanpa ragu, dengan tubuhnya yang kurus dia meloncat ke dalam kabut hitam. Dari tempat yang tak dikenal dalam gelap, sebuah suara terkejut muncul, "Hah!" Setelah beberapa saat, kabut hitam berhenti dan berputar-putar di atas kuil. Biksu tua membawa Baye turun, terlihat bahwa bagian dari jubahnya telah robek. Di bawah cahaya bulan yang lemah, mata Baye terpejam, bernapas dengan pelan, sulit untuk mengetahui apakah dia tidur atau pingsan. Biksu tua itu tidak menaruh Baye ke tanah. Memandang kabut hitam, ia berkata, "Tuan, kemampuan Anda sangatlah dalam, mengapa Anda menyerang seorang anak kecil? Sangatlah memalukan untuk orang sehebat Anda." Sebuah suara menjawab dari dalam kegelapan, "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengganggu rencanaku." Biksu tua itu tidak menjawab, tetapi mengatakan, "Ini dekat Gunung Jadeon, jika Jadeon tahu bahwa Anda, Tuan, membunuh orang-orang di sini, saya takut untuk Anda, Tuan, akan mengalami masalah besar." Orang dalam kegelapan menanggapi, dengan jijik, "Jadeon. Mereka hanya memiliki jumlah pengikut yang besar, mereka bukan apa-apa untuk saya." Biksu botak, "Beri aku anak laki-laki itu sekarang." Biksu tua itu mengatupkan kedua tangannya bersama-sama dan menjawab, "Emi Tuofu, para biksu haruslah berbelas kasih terhadap sesama. Biksu tua ini tidak akan memberikan anak ini untuk Anda." Orang dalam kegelapan menjawab, "Biksu botak tolol, kau mencari mati." Saat ia berbicara, cahaya merah mulai berkedip, energi yin dan roh hantu langsung membanjiri kuil. Poison Blood Banner, wajah biksu tua berubah marah. "Binatang, Anda mempraktekkan jenis teknik jahat seperti itu, melawan alam dan menyakiti manusia. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Suara itu tidak menanggapi, kecuali hanya tertawa dingin. Tiba-tiba, langit berubah merah, aroma darah meresap udara, banner setinggi 2 yard muncul, ratapan hantu semakin keras, dan suara tulang menghancurkan memenuhi udara. "Kepala botak, matilah!" Pria di dalam asap hitam berteriak, dan wajah hantu muncul pada banner mempunyai 3 tanduk, 4 mata, gigi runcing, taring panjang, mata pada wajah hantu itu dibuka, roar. Benda itu menjadi padat, keluar dari banner, menyerang menuju ke arah sang biksu tua. Biksu tua itu menjadi semakin marah, semakin kuat Poison Blood Banner, semakin banyak orang harus dibunuh untuk kekuatan itu. Diukur dari kekuatan banner yang digunakan pria itu harus disokong oleh setidaknya 300 darah manusia, orang itu tidak punya hati.
Hantu semakin dekat, biksu tua masih tidak menempatkan Baye ke tanah, dengan menggunakan tangan kiri yang memegang jade prayer badge, dia menggambar lingkaran di tengah udara, membentuk simbol singa, sinar emas keluar dari ujung jari, roda emas muncul, menghalangi hantu. Lion Signet, seru sang biksu, yang Anda miliki hanyalah sedikit, ia tidak menyelesaikan kata, trik, ketika ia merasa lengan kanannya digigit oleh sesuatu, tubuh menjadi mati rasa dengan kelumpuhan, matanya menjadi hitam, nyaris jatuh ke tanah. Dahi wajah hantu terbagi dua, mata besar muncul, menghancurkan roda emas dan memukul dada sang biksu dengan keras, biksu tua jatuh ke belakang, Baye jatuh ke tanah, tulang rusuk biksu tua itu patah, ia jatuh ke dinding dengan kekuatan besar sehingga dinding pun runtuh. Hahaha, pria itu tertawa liar. Biksu tua itu berdiri, keluar menyemburkan darah dari mulutnya, tampak sudah sekarat. Racun semakin dekat dengan hatinya. Dia menatap Baye, ia melihat kelabang berwarna-warni keluar dari bajunya. Kelabang itu berukuran sekepalan tangan dengan 7 ekor, masing-masing ekor memiliki warna sendiri, sangat indah, tetapi mengandung horor di dalamnya. Lipan ekor 7, biksu tua itu mengerang dengan pelan. Asap hitam semakin berat di wajahnya, darah terus mengalir keluar dari mulut, sepertinya dia akan jatuh, tetapi tidak bersedia. Dia mendongak ke asap hitam, Anda menyembunyikan racun langka di dalam baju anak itu dan menunggu, menyembunyikan kekuatan Anda, menemukan waktu yang tepat untuk menyerang saya, Anda mengincar nyawa saya bukan? Pria dalam asap tertawa dingin, hehehe. Benar, saya mengincar Anda Pozi kepala botak. Seandainya aku tidak melakukan ini, tidak mudah bagi saya untuk menghadapi keterampilan Sky Song Anda. Sekarang cepat berikan saya Sinister Orb, sebagai balasan, saya akan memberikan obat penawar untuk racun lipan ekor 7, sehingga Anda dapat hidup. Petik 2. Uzi, tersenyum, sayang sekali, nama saya memiliki, Z, terkandung di dalamnya, dan saya tidak tahan membayangkan Anda berlatih Poison Blood Banner, dengan demikian, tidaklah mungkin saya akan memberikan Sinister Orb kepada Anda. Wajahnya makin serius, kau ingin aku memberikanmu benda paling jahat di dunia ini, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Orang dalam asap gelap menjadi marah, kalau begitu akan kuantarkan kau untuk bertemu Buddha. Hantu itu muncul lagi dari dalam Poison Blood Banner, dan terbang menuju ke Pozi. Pozi meraung, jubahnya berkibar liar meskipun kurangnya angin, tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya, tangan kiri dipenuhi dengan kekuatan, tasbih jade prayer pecah, cahaya giok berkelebat, manik-manik terbang di depan Fusoir, hanya bola ungu jatuh lurus ke arah ke tanah. Tangan Puzi berputar, dan menangkap bola jatuh, kedua tangan membentuk simbol Buddha, seluruh tubuh bersinar dengan cahaya emas, dan mulutnya berteriak, Yan, Ma, Ne, Ba, Mi, Mou. Ketika Puzi mengatakan, Mou, semua badge jade menyala, hantu itu datang dekat, tetapi tidak bisa maju lagi. Dia membeku di tengah udara. Meskipun ia berhasil memblokir itu, tubuhnya masih bergetar dan hampir kembali jatuh. 7 ekor lipan adalah racun yang paling kuat, bahkan dengan 100 tahun praktek Fua, masih sulit untuk mempertahankan diri dari itu. Tapi di wajahnya, senyum muncul. Dai, Uzi menggunakan Lion's Roar, sebuah jade bed pecah Sebuah jade bed pecah menjadi serpihan, membentuk kata, Buddha, menyerang hantu. Hantu itu berteriak, cahaya merah mulai mundur. Orang dalam kegelapan berkata, kurang ajar kau kepala botak. Uzi mencoba untuk melakukan sesuatu, 7, 8 jade bed berubah menjadi kata Buddha dan mengenai hantu itu. Ketika terkena jade ke-9, 5 matanya tertutup dan hantu jatuh di tanah, berubah menjadi darah. Pada saat yang sama, Uzi memuntahkan darah, kali ini darahnya sudah berubah hitam. Ah! Jeritan datang dari pintu masuk kuil. Uzi dan pria dalam asap hitam memandang ke pintu, mereka melihat Shodanon. Shodanon menatap dengan rasa ngeri ke arah tempat kejadian. Lipan ekor 7 terbang, secepat cahaya, menuju ke Shodanon. Pozi menggerakkan jarinya, sebuah bed terbang antara Shodanon dan sang kelabang. Kelabang itu, mengetahui kekuatan bed, terbang ke atas, ke dalam asap hitam. Pria dalam asap berkata, hehe, Anda layak untuk dikenal sebagai salah satu dari Four Divine Sky Songmong, Anda dapat bertahan melawan King of Poison Blood, saya ketika terluka berat, tapi kau pun diracuni oleh Seven Tail Centipede, berapa lama Anda pikir dapat bertahan?
Sekarang cepatlah berikan Sinister Orb pada saya. Puzi, yang matanya mulai mengeluarkan darah hitam, berkata, bahkan jika saya akan mati, saya harus membunuh kamu, iblis. Semua jadebet menyala, terbang ke arah asap hitam, jadebet yang mengejar lipan ekor 7 menyelinap ke belakangnya dan menyergapnya. Beng, 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 cahaya hijau bersinar di mana-mana, semua asap hitam tersebar, seorang pria dengan baju hitam turun perlahan-lahan, wajahnya tidak bisa dilihat, hanya matanya, pedang diikat di punggungnya. Puzi berkata, Tuan, Anda sangat kuat, mengapa tidak menunjukkan wajah Anda? Kepala botak, hari ini aku harus membunuh Anda. Dia mengambil pedangnya keluar, pedang memiliki cahaya lembut, berkilau tapi tidak menyakiti mata. Pedang yang bagus, kata Puzi. Orang berbaju hitam itu berjalan 7 langkah ke depan, pedang menunjuk ke langit, mengatakan. Awan gelap berkumpul, petir mulai berkedip, badai besar mulai menderu. Sen Jian Yulei Zhen Jue, mantra pemanggil pedang Thunderblade dalam catatan 3, Puzi berkata dengan terkejut. Anda seorang Jadeon.